Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 157 sampai 158, soal ringkasan bab 4. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gagasan utama. Nomor 1, isilah kotak. 1. Ketika sepasang variabel X dan Y berubah bersama-sama dan untuk setiap nilai X yang ditetapkan terdapat tepat satu nilai Y, maka kita katakan bahwa Y adalah titik-titik dari X ya. Kira-kira apa yang tepat untuk mengisi kotak di sini? Yang tepat adalah fungsi. Jadi, ini boleh kalian catat sebagai pengertian ya. Y adalah fungsi dari X, pengertiannya itu sepanjang ini tadi ya. Ketika sepasang variabel X dan Y berubah bersama-sama, terus sampai sini ya. Terdapat tepat satu nilai Y. Itu adalah definisi dari Y fungsi dari X. Oke, kayak gitu. Sekarang yang nomor 2, pada fungsi yang dinyatakan sebagai Y sama dengan negatif 3X, ketika nilai X naik, maka nilai Y yang bersesuaian akan gimana? Akan turun. Nah, pembuktiannya kayak gini deh. Di sini fungsinya Y sama dengan negatif 3X. Kita tulis Y sama dengan negatif 3X. Terus tadi katanya ketika nilainya X naik ya. Berarti kita ambil X dulu, misalnya X-nya 1. Kita hitung ya. Kalau X-nya 1, Y sama dengan negatif 3X, berarti sama dengan negatif 3 kali 1. Sama dengan berapa? Negatif 3 kali 1 tentu saja negatif 3. Oke, kita simpan dulu ya. Kalau X-nya 1, Y-nya negatif 3. Nah, sekarang kita kondisikan X-nya naik. Naik itu misalnya berapa? Dari 1 menjadi 2. Itu kan udah naik ya. Nah, kita hitung nilai Y-nya. Y sama dengan tetap fungsinya ini ya, negatif 3X, berarti sama dengan negatif 3 kali 2. Sama dengan berapa? Negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Nah, di sini tadinya kalau X-nya 1, Y-nya negatif 3. Kalau X-nya naik menjadi 2, ternyata Y-nya gimana? Naik apa turun? Dari negatif 3 menjadi negatif 6 itu turun ya, Dek ya. Turun. Oke, jadi coba kita lihat di sini ya. Pada fungsi yang dinyatakan sebagai Y sama dengan negatif 3X, ketika nilai X naik, maka nilai Y yang bersesuaian turun. Oke, jelas ya? Ini pembuktiannya tadi. Boleh dicatat, boleh juga enggak. Silahkan. Lanjut, soal yang ketiga. Fungsi Y sama dengan 12 per X yang menyatakan perbandingan terbalik, konstanta 12 disebut apa? Disebut konstanta perbandingan. Ini istilah saja ya. Konstanta perbandingan. Konstanta perbandingan itu ya konstanta yang di sini. Ini disebut dengan konstanta perbandingan. Oke? Tetapi ini untuk perbandingan terbalik. Nanti kalau untuk perbandingan senilai juga sama ya. Namanya sama-sama konstanta perbandingan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal nomor 2. Untuk fungsi-fungsi berikut ini, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Oke, hitunglah nilai Y ketika X sama dengan 4. Oke, soal yang pertama, Y berbanding lurus dengan X dan ketika X sama dengan 6, Y-nya sama dengan 9. Nah, untuk soal yang kedua, Y berbanding lurus dengan X dan ketika X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2. Nah, di sini dua-duanya kata kuncinya berbanding lurus. Berbanding lurus itu memenuhi persamaan seperti ini. Y sama dengan AX. Ini persamaannya. Dan untuk menentukan persamaannya, kita harus tahu di sini dulu. Ketika X sama dengan 6, Y sama dengan 9. Menggunakan informasi itu, nanti kita akan mendapatkan koefisien konstanta perbandingannya di sini. Ya Dek ya, ini A-nya disebut konstanta perbandingan. Caranya begini, untuk yang nomor 1 dulu ya. Dicatat X sama dengan 6, Y sama dengan 9. Oke, X sama dengan 6, Y sama dengan 9. Caranya, kita masukkan nilainya ya. Y-nya kan 9. Ini kalau mau ditulis ulang boleh. Y sama dengan AX, Y-nya 9 sama dengan A-nya tetap A. X-nya berapa itu? 6. Jadi 9 sama dengan A kali 6.
Nah, kalau kita mau menghitung A-nya, A sama dengan 9 dan 6-nya ini diapakan? Dibagi ya. 9 bagi 6 itu nulisnya 9/6. Berarti berapa? A sama dengan 9/6 nih kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3 per 6 bagi 3, 2. Tuh, sudah ketemu ya. Jadi A-nya adalah 3/2. Kalau A-nya udah ketemu 3/2, kita masukkan ke persamaan yang ini. Y sama dengan AX, berarti Y sama dengan A-nya yang ini. 3/2 terus X. Nah, jadi ini ya fungsi Y terhadap X-nya. Kalau udah ketemu seperti ini lagi, kita disuruh menghitung nilai Y ketika X-nya sama dengan 4. Kalau gitu kita hitung ya. X sama dengan 4, maka Y sama dengan 3/2X, kita tulis ulang, sama dengan 3/2 kali X-nya ini. Kita ganti angka 4, sama dengan, ini ngitungnya boleh gini deh. 4-nya dibagi aja 2. 4 bagi 2 adalah 2. Tersisa 3 kali 2, yaitu 6. Udah ketemu. Jadi ketika X-nya sama dengan 4, Y-nya adalah 6. Ya, itu untuk soal yang ke-1 di sini. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, masih Y berbanding lurus dengan X. Karena berbanding lurus berarti tetap kita gunakan persamaan atau fungsi yang seperti ini. Ya, kita tulis lagi aja. Y sama dengan AX ya, untuk yang nomor 2 ini. Terus kita cari nilai A-nya dengan ketentuan di sini. X-nya sama dengan -2, Y-nya sama dengan 2. Oke. X sama dengan -2, Y sama dengan 2. Kita tulis ulang, Y sama dengan AX, Y-nya ganti angka 2 ya. 2 sama dengan A-nya tetap A, X-nya ini -2. Kalau dikali -2 itu pakai dalam kurung, kayak gini deh. Oke, terus A-nya sama dengan apa? Ya 2 dibagi -2. Nulisnya 2/2. Boleh nggak pakai kurung kalau dia posisinya di bawah. Sehingga ketemu A-nya sama dengan berapa? 2 dibagi -2 adalah -1. Oke, A-nya sudah ketemu -1, berarti kita masukkan ke fungsinya ini. Y sama dengan AX kan, berarti Y sama dengan A-nya -1, ini -1 kali X. Nah, penulisan -1 kali X, kalau pakai aturan aljabar itu nulisnya Y sama dengan -X saja. Angka satunya tidak usah diikutkan ya, malah aneh, malah salah kalau ada angka satunya. Jadi -1X itu kita ambil negatifnya aja, langsung -X. Ini artinya di depannya X ini juga ada angka 1. Ya dek ya, jadi ini fungsinya. Nah sekarang Y sama dengan -X, kita disuruh menghitung nilai Y ketika X sama dengan 4. Oke, berarti kayak gini. X sama dengan 4, maka Y sama dengan -X sama dengan X-nya ganti angka 4. Udah ketemu. Jadi nilai Y-nya adalah -4 ketika X-nya adalah 4. Dah ya, terjawab ya. Itu untuk soal nomor 2 yang angka 1 dan angka 2. Kalau ada pertanyaan dek, silahkan langsung aja di kolom komentar ya. Atau nanti aja di dalam grup untuk kamu yang sudah gabung di grup. Yang belum gabung, nanti di akhir video akan Kak Sari tunjukin nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk minta digabungkan ke dalam grupnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu soal yang nomor 3. Soal nomor 3, ketika berjalan di jalur pendakian dengan kecepatan 3 km per jam, jarak yang ditempuh adalah Y km dalam waktu X jam. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. 2. Tentukan jangkauan jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Oke, cara menjawabnya seperti ini. Untuk nomor 3, kita ingat-ingat rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Rumusnya kayak gini. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu yang ditempuh. Nah, di sini jaraknya itu disuruh memisalkan sebagai Y. Ini ya, jarak yang ditempuh adalah Y kilometer. Berarti jarak itu sebagai Y. Sama dengan kecepatannya mana? Ini ada ya, 3 km per jam. Kita ambil angka 3-nya saja. Dikali waktunya.
ini dia, waktunya disimbolkan dengan X ya. Waktunya adalah X jam, kita ambil X gitu. Jadi jarak sama dengan kecepatan kali waktu, Y sama dengan 3 kali X. Nah, penulisan bentuk aljabar 3 kali X itu langsung aja 3X. Jadi gini, Y sama dengan 3X. Ini apa? Ini adalah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Berarti ini sudah menjawab soal yang pertama. Y sama dengan 3X. Nah, sekarang soal yang kedua. Tentukan jangkauan jika X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Cara menjawabnya gini, X-nya itu kita ganti dengan angka 0 dan kita ganti juga dengan angka 4, terus dimasukkan ke persamaan yang ini tadi. Kayak gini ya, Dek ya. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3X sama dengan 3 kali, nah X-nya kan diganti 0, berarti ya 3 kali 0. Sama dengan berapa? Ya 0. Oke, kita simpan. Satu lagi, X sama dengan 4 ya. Kita ambil angka yang di sini, 4 kan. Berarti kita hitung X sama dengan 4, maka Y sama dengan, tetap rumusnya ya, yang kayak gini, 3X. Berarti sama dengan 3 kali X-nya diganti angka 4. Sama dengan berapa? 12. Oke, nah terus kita jawab. Jangkauannya adalah, oke, kalau tadi awalnya itu X ya, ini sekarang untuk menjawab jangkauannya itu kita gunakan Y. Y-nya mulai dari angka berapa? Dari angka 0. Berakhirnya angka berapa? Angka 12. Penulisannya gini, Dek. Y di tengah-tengah, terus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 12. Ini dia jawabannya. Bisa dipahami ya? Seperti itu menghitungnya. Sip. Berarti soal nomor 3 sudah beres. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia nomor 4. Ketika sebuah tabung kecil dicelupkan dalam air, permukaan air dalam tabung naik lebih tinggi dibandingkan permukaan air di luar tabung. Misalkan ketinggian permukaan air di dalam tabung naik Y mm jika garis tengah tabung X mm. Tabel berikut ini menunjukkan hubungan antara X dan Y. Di sini X-nya adalah diameter ya, satuannya milimeter. Mulai dari dia pakai angka bilangan asli ya, 1, 2, 4, 7, 14 dan seterusnya. Kemudian tingginya ya diwakili Y, satuannya milimeter juga. Nah, kalau X-nya 1 ternyata Y-nya 28. Kalau X-nya 2 ternyata Y-nya 14. Kalau X-nya 4 Y-nya 7. Kalau X-nya 7, Y-nya 4. Kalau X-nya 14, Y-nya 2. Dan seterusnya. Perintahnya yang pertama, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Oke, yang kedua, berapa milimeter kenaikan permukaan air di dalam tabung ketika garis tengah tabung 0,5 mm. Baik, kita jawab satu persatu. Untuk yang angka 1 di sini dulu. Kalau kita lihat dari tabelnya ini, ketika X-nya terus naik, ini kan naik ya, dari 1 ke 2, ke 4, ke 7, ke 14, ternyata Y-nya gimana? Y-nya malah turun. X-nya naik, Y-nya turun. Berarti ini kita curiganya perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. Dan untuk perbandingan berbalik nilai, kita ikut persamaan yang begini. Y sama dengan A per X. Ya, Dek ya. Ini untuk perbandingan berbalik nilai. Kemudian untuk Y dan X-nya, kita ambil salah satu pasangan ini. Boleh yang mana aja. Kak Sari ambilnya yang ini ya, Dek ya. 14 sama 2. Kita tulis X-nya 14, Y-nya 2. Itu nanti kita gunakan untuk menentukan nilai A di sini. Tulis dulu X sama dengan 14, Y sama dengan 2. Nah, kita masukkan ya. Y sama dengan A per X. Y-nya berapa ini? Angka 2 ya. Ini kan Y. Tuh, Y sama dengan 2. Berarti kita tulis 2 sama dengan A tetap per X. X-nya yang mana? Ini, 14.
Kemudian kalau mau menghitung nilai A-nya, A sama dengan, ini kali silang aja. Langsung 2-nya dikali 14 atau 14-nya dikali 2, sama aja. Berapa? 28. Oke, A-nya sudah ketemu 28. Kalau A-nya sudah ketemu 28, berarti Y sama dengan A per X, berarti Y sama dengan A-nya kita masukkan, yaitu 28 per X. Inilah jawaban yang diminta, ya. Tadi kan nyatakan hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Udah, ini dia. Persamaannya Y sama dengan 28 per X. Ini untuk poin soal yang ke-1 ya, angka 1. Nah, sekarang untuk angka 2. Berapa milimeter kenaikan permukaan air di dalam tabung ketika garis tengah tabung 0,5 mm? Nah, 0,5 mm ini apa? Garis tengah tabung. Garis tengah itu nama lain dari diameter. Berarti 0,5 mm ini adalah X. Jadi gini, X-nya sama dengan 0,5, kita ditanya kenaikan permukaan air ya, atau ketinggian air. Berarti Y-nya sama dengan berapa gitu loh dek ya. Menggunakan persamaan yang mana? Persamaan yang sudah kita temukan tadi. Ini, Y sama dengan 28 per X. Langsung aja kita hitung. Tulis dulu Y sama dengan 28 per X. Nah, X-nya tadi disuruh menggunakan 0,5 yang dari sini tadi. Nih ya, X-nya 0,5. Nih, kalau satuannya milimeter. Nah, X-nya 0,5 berarti Y sama dengan 28 per, nah langsung ya, kan rumusnya Y sama dengan 28 per X, berarti ya 28 per 0,5 gitu. Sama dengan berapa? Nah, 28 per 0,5 itu hasilnya adalah 56. Loh, gimana Kak cara ngitungnya? Aku bantu ya. Cara ngitungnya gini, 28 per 0,5 itu artinya 28 dibagi 0,5. Per itu kan kata lain dari pembagian ya. Jadi 28 per 0,5 itu ya 28 bagi 0,5. Nah, agar mudah mengerjakannya, 0,5 ini kita ganti menjadi pecahan biasa. 28 bagi 0,5 itu 5 per 10. Atau nanti kalau mau disederhanakan, sama-sama dibagi 5 boleh menjadi 1 per 2. Tapi gini aja udah nggak apa-apa. Terus cara hitungnya, tanda baginya ini sekarang boleh kita rubah jadi kali. Syaratnya 28-nya harus harus tetap ya. 5 per 10-nya harus dibalik menjadi 10 per 5. Tuh gitu. Nah, sama dengan berapa? Nah, 10 per 5 itu kan 10 bagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Berarti tinggal 28 kali 2, yaitu 56. Tuh gitu. Dari situ ketemunya. Tetapi untuk kalian kalau diserahkan ke guru kelas, langsung kayak gini pun boleh. Jadi hitung-hitungannya ini di kertas buram aja. Yang penting kamu bisa tahu cara mendapatkan angka 56 ini. Ya dek ya, toh gurumu yang ngoreksi juga paham kok, 28 per 0,5 itu ya memang 56. Oke. Kalaupun mau ditulis di kertas buram tapi ditunjukkan ke gurunya juga boleh, silahkan aja ya. Bebas lah, yang penting hasilnya sama, pasti bener. Yes. Oke, soal nomor 4 udah selesai ya. Kalau X-nya 0,5, Y-nya adalah 56. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 158 untuk mengerjakan soal nomor 5. Nomor 5, Mira menyatakan perbandingan berbalik nilai merupakan suatu hubungan di mana ketika salah satu besaran naik, maka besaran lain turun. Apakah pernyataan tersebut benar? Jika salah, jelaskan dan berikan contoh. Oke, jadi pernyataan Mira ini salah ya, tidak selalu seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Alasannya seperti ini. Ini deh, kalau Kak Sari menjawabnya panjang ya, karena harus lengkap, harus jelas. Sebenarnya ini sudah ada kunci jawabannya di halaman berapa ya? Coba Kak Sari lihat. Halaman 288. Nanti kalian bisa cek di sana ya, itu versi jawaban buku. Tapi versi jawabannya Kak Sari agak berbeda, meskipun sebenarnya intinya sama. Tetapi ini lebih detail. Coba Kak Sari bacakan ya. Tadi kan gini ya, apakah pernyataan Mira tadi itu benar? Kak Sari sudah jawab, pernyataan Mira adalah salah.
Terus katanya jika salah, jelaskan dan berikan contoh. Nah, ini penjelasannya Kak Sari kayak gini. Kak Sari bacakan. Pada perbandingan berbalik nilai, ketika satu besaran naik, maka besaran lain dapat naik atau turun, tergantung pada nilai konstanta perbandingannya. Lanjut. Jika konstanta perbandingannya positif, ketika satu besaran naik, maka besaran lainnya akan turun. Oke, tetapi jika konstanta perbandingannya negatif, ketika satu besaran naik, maka besaran lain juga akan naik. Jadi kalau kata Mira tadi kan, kalau satu besaran naik, maka besaran lain turun. Nah, kata Kak Sari enggak, bisa naik, bisa turun juga, tergantung dari konstanta perbandingannya. Untuk lebih jelasnya, sekalian kita bikin contoh ya. Kan tadi juga diminta contoh. Contohnya kayak gini. Misalnya Kak Sari punya fungsi Y sama dengan 2 per X. Ini berarti konstanta perbandingannya positif ya, 2. Nah, sekarang kalau X-nya Kak Sari pakai angka 1, maka nilai Y-nya sama dengan 2 per X. X-nya ganti angka 1 ya. Nah, 2 per 1 berapa? 2. Nah, sekarang kalau X-nya Kak Sari naikkan dari 1 menjadi 2, maka nilai Y-nya sama dengan, masukkan ke sini ya, 2 per X kan. X-nya adalah angka 2. Nah, 2 per 2 sama dengan 1. Coba dilihat, kalau X-nya naik, dari 1 ke 2 itu kan naik. Ternyata Y-nya adalah turun ya. Nah, gini. Dari 2 turun jadi 1. Ini kalau konstanta perbandingannya positif. Sesuai dengan pernyataan Kak Sari tadi ya. Kalau konstanta perbandingannya positif, ketika satu besaran naik, maka besaran lainnya akan turun. Nih, kalau X-nya naik, ternyata Y-nya turun. Itu kalau konstanta perbandingannya positif. Nah, sekarang untuk pembuktian lainnya, Y-nya sama dengan negatif 2 per X. Ini yang konstanta perbandingannya negatif. Sama, kita buktikan juga ya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan negatif 2 per, nih, X-nya diganti angka 1. Negatif 2 per 1 itu berapa? Ya, negatif 2. Nah, sekarang X-nya dinaikkan ya, dari 1 menjadi 2. Kira-kira nanti Y-nya gimana? Coba kita hitung. Y sama dengan negatif 2 per, nih, 2. Negatif 2 per 2 itu berapa? Negatif 1. Jadi, kalau X-nya dinaikkan, sama ya situasinya, naik dari 1 ke 2. Ternyata Y-nya gimana? Naik juga. Ingat dek, negatif 2 ke negatif 1 itu naik loh ya. Nilainya lebih besar negatif 1. Kan ada di garis bilangan ya. Ini Kak Sari ingatkan, garis bilangan sederhana aja. Di sini 0, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Tuh, dari negatif 2 ke negatif 1 itu naik loh ya. Nanti negatif 1 ke 0 naik lagi, 0 ke 1 itu naik lagi, itu naik loh ya. Jadi kesimpulannya, kalau salah satu besaran ini dinaikkan, ternyata besaran yang lainnya juga ikut naik. Itu untuk yang memiliki konstanta perbandingan negatif pada perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Ini versi jawabannya Kak Sari untuk nomor 5. Terkesan agak panjang, tetapi mudah-mudahan kamu paham. Nanti untuk menjawabnya kamu bisa pakai kalimatmu sendiri atau ikut contoh dan kalimat di halaman 288 juga boleh ya. Yang penting dari sini kamu dapat pemahaman lebih ya Dek ya. Oke, nah sekarang karena soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah selesai, berarti Kak Sari selesai juga ya ngebantu kamu. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar atau di sini nih untuk gabung di grupnya 081 456 10 9 8 7 0. Silahkan aja, selama peserta grupnya belum penuh, kalian berhak untuk gabung ke dalam grup itu. Grupnya Kak Sari ini ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Sama, menghubunginya ke nomor ini. Silahkan ya, Kak Sari tunggu. Oke, sekarang waktunya pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.